Tak pernah terpikir oleh Arga bahwa satu kebaikan kecil di pinggir jalan, memberi segelas air dan sebungkus nasi, akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia hanya seorang pemuda miskin, nyaris tak punya apa-apa. Namun, malam itu, ia menolong seorang kakek terlantar, dan takdir menyiapkan balasan yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perjodohan dengan wanita yang ternyata bos besar dan sangat cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita masuk ke kisah penuh makna ini, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar lebih banyak cerita inspiratif yang bisa terus kami hadirkan untuk kalian. Dukungan kecil kalian sangat berarti. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Arga bukan pemuda yang punya banyak pilihan dalam hidup. Sejak lulus SMA, hidupnya berjalan lurus tanpa tikungan manis. Ia tidak kuliah, tidak punya koneksi, dan tidak punya orang tua tempat pulang. Yang ia punya hanya tenaga, kemauan bekerja, dan keyakinan kecil bahwa hidup harus dijalani dengan jujur. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggir kota. Ukurannya tak lebih dari 3 kali 4 meter. Dindingnya kusam, atapnya bocor di satu sudut, dan kipas angin tua menjadi satu-satunya alat melawan panas. Setiap pagi, Arga bangun sebelum matahari benar-benar muncul. Bukan karena disiplin, tapi karena ia tidak bisa terlalu lama bermimpi. Hari itu, seperti biasa, Arga berjalan menuju pasar tradisional. Ia bekerja sebagai kuli angkut lepas. Tidak ada jam kerja pasti. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lambat, pulang dengan tangan kosong. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk makan sehari jika ia beruntung. Pagi itu pasar tidak ramai. Beberapa pedagang mengeluh, beberapa pembeli datang lalu pergi. Arga berdiri menunggu, berharap ada yang memanggil. Namun hingga siang menjelang, tak satupun barang ia angkut. Perutnya mulai perih. Ia hanya minum air putih dari botol bekas yang selalu ia bawa. Saat matahari mulai turun, Arga menyerah. Ia duduk di pinggir pasar, menghitung uang receh di saku celananya. Jumlahnya pas untuk membeli sebungkus nasi sederhana, tidak lebih. Cukup buat hari ini, gumamnya pelan. Arga bukan orang yang suka mengeluh. Ia sudah terlalu sering kecewa untuk menghabiskan tenaga dengan marah. Ia percaya, selama masih bisa berdiri, masih ada jalan. Ia membeli nasi bungkus itu di warung kecil dekat halte bus. Lauknya hanya tempe dan sambal, tapi bagi Arga itu sudah lebih dari cukup. Ia menyimpannya di tas kecil, berniat memakannya nanti di kamar. Langit sore itu mendung, angin dingin mulai turun. Arga berjalan pulang dengan langkah santai, menikmati sisa cahaya hari. Ia tidak terburu-buru, di kamarnya pun tidak ada yang menunggu. Ketika melewati halte bus tua yang jarang dipakai, Arga memperlambat langkah. Di sana ia melihat seseorang duduk membungkuk. Seorang kakek, rambutnya putih, pakaiannya lusuh, dan tubuhnya terlihat lemah. Tas kecil tergeletak di kakinya. Ia menatap kosong ke jalan. Orang-orang lewat tanpa menoleh. Sebagian melirik sebentar lalu pergi. Halte itu memang sering dilewati, tapi jarang jadi tempat singgah. Arga berdiri beberapa langkah dari situ. Hatinya bergejolak. Ia ingin mendekat, tapi pikirannya langsung mengingatkan kondisi sendiri. Uangnya pas-pasan, makan malam saja belum tentu. Jika ia berhenti, ia mungkin pulang lebih lambat, kehujanan, dan lapar. Namun kakinya tidak bergerak pergi. Ia ingat wajah ibunya dulu. Ingat bagaimana ibunya selalu berkata, "Kalau kamu bisa menolong, jangan hitung dulu untungnya." Arga menarik napas. Ia mendekat. "Kek, lagi nunggu siapa?" Tanyanya pelan, menjaga nada agar tidak terdengar mengganggu. Kakek itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Ia tersenyum tipis. "Tidak menunggu siapa-siapa," jawabnya. Arga terdiam sejenak. Ia melihat tangan kakek itu gemetar. Jaket tipis yang dipakai jelas tidak cukup menahan dingin sore. "Kakek sudah makan?" Tanya Arga lagi. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Arga membuka tas kecilnya. Tangannya berhenti sejenak di atas nasi bungkus. Ini satu-satunya makanan yang ia punya.
Tapi ia juga tahu, ia masih muda, tubuhnya kuat. Ia bisa menahan lapar 1 malam. Tanpa banyak kata, Arga mengulurkan nasi itu. "Makan dulu, Kek. Saya masih kuat kalau nanti makan telat." Kakek itu menatap nasi itu lama. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," ucapnya pelan. Arga duduk di sampingnya. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tidak ingin membuat kakek itu merasa seperti beban. Mereka duduk berdampingan dalam diam, hanya suara kendaraan yang lewat sesekali. Setelah beberapa suapan, kakek itu bicara lagi. "Kamu tidak takut menolong orang asing?" Arga tersenyum kecil. "Takut sih, Kek, tapi kalau semua orang takut, nanti siapa yang peduli?" Kakek itu tertawa kecil, lalu terbatuk. Langit semakin gelap, angin dingin makin dingin. Arga melihat kakek itu mulai menggigil. "Kakek mau kemana?" tanya Arga. Kakek itu menghela napas. "Aku tidak tahu, aku kehilangan arah hari ini." Arga tidak bertanya kenapa. Ia tahu, setiap orang punya cerita yang tidak selalu ingin dibuka. Ia berpikir cepat, lalu mengambil ponsel murahnya dan memesan ojek online. Uang di dompetnya berkurang lagi, tapi ia tidak menyesal. "Aku antar ke penginapan murah dulu ya, Kek, biar bisa istirahat." Kakek itu tampak terkejut. "Kamu yakin?" Arga mengangguk. "Yakin." Malam itu Arga mengantar kakek itu ke sebuah penginapan kecil. Ia membayar 1 malam. Saat menyerahkan kunci, tangannya sedikit gemetar. Uangnya hampir habis, tapi hatinya tenang. Di depan kamar, kakek itu memegang tangan Arga. "Anak muda, kamu sudah berbuat lebih dari yang kamu tahu." Arga mengabar Sulmini. "Saya cuma bantu sebisanya, Kek." Ia berpamitan dan berjalan pergi di bawah lampu jalan yang terang remang. Perutnya kosong, tubuhnya lelah, tapi langkahnya ringan. Arga berjalan pulang dengan langkah pelan. Hujan turun tanpa aba-aba. Rintiknya cepat berubah menjadi deras. Jaket tipisnya basah dalam hitungan menit. Ia tidak menyesal. Yang ia pikirkan hanya satu. Semoga kakek itu bisa tidur dengan tenang malam ini. Lampu jalan memantulkan cahaya ke genangan air. Kota terlihat sepi. Arga menunduk, menghindari cipratan kendaraan yang melintas. Perutnya kosong, tapi ia sudah terbiasa. Yang membuatnya lebih terasa adalah dingin yang meresap sampai ke tulang. Sesampainya di kontrakan, Arga mengganti baju dan langsung merebahkan diri. Atap bocor menetes perlahan. Ia menaruh ember di bawahnya. Suara tetesan air menjadi pengantar tidur yang tidak ia minta. Namun malam itu Arga tidak langsung tertidur. Wajah kakek itu terlintas di pikirannya. Tatapan matanya. Cara ia menggenggam tangan Arga sebelum berpisah. Ada sesuatu di sana. Bukan sekadar rasa terima kasih biasa. "Ah, mungkin cuma perasaanku," gumam Arga. Ia memejamkan mata. Tubuhnya lelah. Tak butuh waktu lama hingga ia tertidur. Keesokan paginya Arga kembali ke pasar. Ia berharap hari ini lebih baik. Namun nasib belum berpihak. Pasar masih sepi. Beberapa kuli lain sudah lebih dulu mengambil posisi. Arga berdiri menunggu, tapi lagi-lagi tak ada panggilan. Saat matahari mulai naik, seorang pedagang tua menghampirinya. "Kamu yang kemarin bantu angkut beras ya?" Arga mengangguk. "Ambil ini," kata pedagang itu sambil menyerahkan sebungkus roti dan air. Gak seberapa, tapi lumayan. Arga menerimanya dengan senyum tulus. "Terima kasih, Pak." Hari itu berlalu tanpa banyak kejadian. Arga pulang lebih awal. Di kamar, ia duduk sambil menatap ponselnya. Layarnya retak di sudut. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan. Ia tidak berharap apa-apa. 2 hari kemudian, saat Arga sedang membantu membersihkan lapak pasar, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Arga ragu sejenak sebelum mengangkat. "Assalamualaikum, apakah ini Arga?" "Iya, saya sendiri." Suara di seberang terdengar sopan dan tenang. "Saya dari keluarga Pak Wiryo, kakek yang Anda tolong beberapa hari lalu." Arga terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. "Beliau ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda bersedia datang hari ini?" Arga bingung. Banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Tapi ia tidak menemukan alasan untuk menolak. "Iya, saya bisa," jawabnya akhirnya. Alamat dikirimkan. Arga membacanya berulang kali. Lokasinya jauh dari daerah tempat tinggalnya. Kawasan elit yang hanya ia lihat di televisi.
Ia pulang ke kontrakan dan mengganti pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja lama yang sudah disetrika berkali-kali, celana hitam yang warnanya mulai pudar, dan sepatu yang solnya hampir lepas. Saat berdiri di depan cermin kecil, Arga tersenyum getir. Ya, beginilah adanya, katanya pada bayangan diri sendiri. Perjalanan menuju alamat itu memakan waktu lama. Arga naik bus, lalu berjalan kaki. Semakin dekat, rumah-rumah di sekitarnya semakin besar. Jalanan bersih. Udara terasa berbeda. Akhirnya ia berdiri di depan gerbang tinggi. Ada satpam berjaga. "Cari siapa, Mas?" tanya satpam itu. "Arga, saya diundang Pak Wiryo." Satpam itu memeriksa daftar lalu mengangguk. "Silahkan masuk." Arga melangkah masuk dengan perasaan canggung. Halaman rumah itu luas, taman rapi, kolam kecil di tengahnya. Semuanya terasa asing. Ia dipersilahkan duduk di ruang tamu. Sofa empuk, meja kayu mengkilap. Arga duduk kaku, takut salah posisi. Tak lama kemudian, seorang pria paruh badan masuk, berpakaian rapi, wajahnya tenang. "Anda Arga?" tanyanya. "Iya, Pak." "Saya Rahman, asisten pribadi Pak Wiryo." Ia duduk di seberang Arga. "Pak Wiryo sangat berterima kasih atas pertolongan Anda. Beliau sedang istirahat, tapi akan menemui Anda sebentar lagi." Arga mengangguk, tangannya berkeringat. Ia merasa seperti orang yang masuk ke dunia yang salah. Beberapa menit kemudian, pintu lain terbuka. Seorang kakek masuk dengan langkah mantap. Bukan kakek yang ia lihat di halte tempo hari. Kali ini, Pak Wiryo tampil rapi. Jas sederhana, rambut disisir rapi, wajahnya cerah. Arga hampir tidak mengenalinya. "Kamu datang," kata Pak Wiryo sambil tersenyum. Arga berdiri. "Iya, Kek." Pak Wiryo tertawa kecil. "Panggil saya Pak Wiryo saja sekarang." Mereka duduk berhadapan. "Terima kasih sudah menolong saya waktu itu," kata Pak Wiryo serius. "Tidak banyak orang yang mau berhenti untuk orang tua yang kelihatan tidak berguna." Arga menggeleng. "Saya tidak berpikir sejauh itu, Pak." Pak Wiryo menatapnya lama. "Itulah yang membuat saya ingin bertemu kamu." Ia menghela nafas. "Saya ingin tahu, kamu menolong karena kasihan atau karena berharap imbalan?" Arga menatap lurus ke depan. "Karena saya tidak ingin kalau suatu hari saya di posisi itu, tidak ada yang peduli." Ruangan itu hening. Pak Wiryo tersenyum, kali ini lebih dalam. "Kamu tahu, jawaban itu tidak bisa dibuat-buat." Arga tidak tahu harus berkata apa. Pak Wiryo berdiri, berjalan pelan ke jendela. "Aku sudah lama mencari orang seperti kamu," katanya pelan. Arga menelan ludah. "Mencari untuk apa, Pak?" Pak Wiryo menoleh. "Untuk memastikan bahwa kebaikan masih ada di dunia ini." Arga pulang sore itu dengan kepala penuh tanda tanya. Ia tidak diberi uang, tidak diberi janji, hanya pesan singkat sebelum berpisah. "Jika aku memanggilmu lagi, datanglah. Hidupmu belum selesai bercerita." Arga tidak mengerti maksudnya. Namun ia merasa satu hal dengan jelas. Hidupnya mulai disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan aneh bagi Arga. Tidak ada perubahan langsung. Ia tetap bangun pagi, tetap ke pasar, tetap pulang dengan badan lelah. Namun pikirannya tidak lagi sesederhana sebelumnya. Kata-kata Pak Wiryo terus terngiang, seolah ada pintu yang sedikit terbuka, tapi belum memperlihatkan apa-apa. Arga mencoba melupakan. Ia sadar betul posisinya. Ia bukan siapa-siapa. Dunia besar itu bukan tempatnya. Namun, takdir sering bekerja tanpa meminta izin. Pagi itu, Arga kembali mendapat panggilan. Nomor yang sama. "Arga, Pak Wiryo ingin Anda datang lagi, hari ini kalau bisa." Arga terdiam sejenak. Ia sedang mengikat karung di pasar. "Iya, saya usahakan," jawabnya. Ia meminta izin pada pedagang dan langsung pulang. Kali ini ia tidak terlalu gugup. Entah kenapa, ada perasaan tenang, seolah ia hanya memenuhi undangan seorang kakek, bukan memasuki wilayah asing. Setibanya di rumah besar itu, Arga tidak langsung dibawa ke ruang tamu. Ia diarahkan ke sebuah gedung di samping rumah utama. Gedung kaca, tinggi, modern. Logo perusahaan terpampang di depan. "Ini kantor pusat," kata Rahman, singkat. Arga menelan ludah. Di dalam suasana berbeda jauh dari pasar.
Semua rapi. Orang-orang berpakaian formal. Langkah mereka cepat dan teratur. Arga berjalan di tengah mereka dengan pakaian sederhana, merasa seperti noda kecil di kain putih. Ia diajak masuk ke sebuah ruang rapat kecil. Dinding kaca menghadap keluar. Dari sana Arga bisa melihat seorang wanita berdiri di ruang utama. Ia sedang berbicara dengan beberapa orang. Gesturnya tegas, wajahnya tenang, suaranya tidak terdengar, tapi caranya bicara menunjukkan kendali. Arga menatap tanpa sadar. Wanita itu tinggi, berpenampilan sederhana namun elegan. Rambutnya terikat rapi, tidak banyak perhiasan, namun aura kepemimpinannya jelas, bukan karena penampilan, tapi karena sikap. Itu cucu Pak Wiryo, kata Rahman pelan. Namanya Alia. Arga mengangguk, lalu cepat mengalihkan pandangan. Ia merasa tidak pantas menatap terlalu lama. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Pak Wiryo masuk bersama wanita itu. Ini Arga, kata Pak Wiryo, pemuda yang kakek ceritakan. Alia menatap Arga. Tatapannya tajam, tapi tidak dingin. Ia mengulurkan tangan. Halo, saya Alia. Arga gugup. Ia berdiri dan menjabat tangan Alia dengan hati-hati. Arga, jawabnya singkat. Mereka duduk. Pak Wiryo memulai pembicaraan dengan santai. Alia, aku ingin kamu mendengar langsung cerita ini. Arga menceritakan pertemuan mereka di halte. Ia tidak menambah-nambahi. Ia juga tidak mengurangi. Hanya apa adanya. Alia mendengarkan tanpa menyela. Matanya sesekali tertuju pada Arga. Bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa ingin tahu. Setelah Arga selesai, ruangan hening sejenak. Kamu tidak tahu siapa kakek waktu itu? Tanya Alia. Tidak, jawab Arga jujur. Kalau kamu tahu, apakah kamu akan menolong dengan cara yang sama? Arga berpikir sebentar. Iya, katanya. Karena saat itu yang saya lihat bukan pengusaha, tapi orang tua yang butuh bantuan. Alia tersenyum tipis. Bukan senyum basa-basi. Pak Wiryo mengangguk puas. Aku tidak membawa Arga ke sini tanpa alasan, kata Pak Wiryo. Aku ingin kamu melihat sendiri. Alia menoleh ke kakeknya. Melihat apa? Nilai, jawab Pak Wiryo. Bukan latar belakang. Alia terdiam. Ia menatap Arga lagi, kali ini lebih lama. Arga merasa tatapan itu menembus lebih dalam dari yang ia kira. Arga, kata Alia akhirnya. Kamu pernah bekerja di kantor? Arga menggeleng. Pernah memimpin tim? Tidak. Pernah membuat keputusan besar? Arga tersenyum kecil. Yang besar buat saya, mungkin cuma memutuskan mau makan atau tidak hari itu. Alia tertawa kecil. Suasana mencair. Jujur, saya suka orang jujur. Pak Wiryo melihat itu. Aku ingin Arga mengenal dunia kita. Bukan untuk diangkat tinggi, tapi untuk diuji. Arga menatap Pak Wiryo. Maksudnya apa? Mulai besok, kamu akan bekerja di perusahaan ini, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai staf biasa. Arga terkejut. Saya tidak punya keahlian, Pak. Alia menyela. Keahlian bisa dipelajari, sikap tidak. Ruangan kembali hening. Arga merasa dadanya berat. Ia tidak tahu apakah ini kesempatan atau jebakan. Namun satu hal ia yakini, ia tidak mau mengkhianati dirinya sendiri. Saya mau mencoba, Pak. Kalau saya tidak mampu, saya siap mundur. Alia mengangguk. Itu sikap yang adil. Saat Arga berpamitan, Alia mengantarnya sampai pintu. Kamu terlihat sangat berbeda dari orang-orang di sini, kata Alia. Arga tersenyum kagung. Saya memang bukan dari sini. Alia menatapnya serius. Kita lihat nanti. Saat Arga keluar dari gedung kaca itu, matahari sore menyambutnya. Ia berhenti sejenak, menatap ke atas. Ia masih Arga yang sama, masih miskin, masih sederhana. Tapi hari itu, ia resmi melangkah ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di balik pintu kaca itu, ada sepasang mata yang mulai memperhatikannya lebih dari sekedar rasa ingin tahu. Hari pertama Arga bekerja di perusahaan itu dimulai dengan langkah ragu. Ia berdiri di depan gedung kaca yang menjulang, menarik napas panjang sebelum masuk. Pakaiannya sederhana, rapi sebisanya, tapi jelas berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Di dalam, suasana sibuk. Karyawan berjalan cepat, membawa berkas, berbicara lewat ponsel, atau mengetik tanpa henti. Arga merasa kecil. Ia menunduk.
berusaha tidak mengganggu alur yang sudah mapan. Ia ditempatkan di bagian logistik. Tugasnya sederhana, mencatat barang masuk, membantu pengecekan gudang, dan memastikan pengiriman berjalan sesuai jadwal. Tidak ada meja khusus, tidak ada fasilitas mewah, hanya ruang kerja bersama dan tumpukan pekerjaan rutin. Bagi Arga, pekerjaan itu bukan masalah. Ia terbiasa kerja fisik dan kerja tanpa pujian. Yang sulit adalah suasananya. Ia merasakan tatapan. Ada yang penasaran, ada yang sinis, ada yang berbisik pelan saat ia lewat. Katanya orang titipan, bisik seseorang. Penampilannya aja kayak gitu, sahut yang lain. Arga mendengar, tapi memilih diam. Ia tidak datang untuk membuktikan apa-apa. Ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Hari-hari pertama berjalan berat. Arga sering salah mengisi data. Ia belum terbiasa dengan sistem komputer. Beberapa rekan kerja terlihat kesal. Namun Arga tidak lari. Ia bertanya, mencatat, dan belajar pelan-pelan. Suatu siang, Arga diminta mengantar dokumen ke lantai atas. Ia belum pernah ke sana. Lift terasa sunyi. Saat pintu terbuka, ia mendapati suasana berbeda. Ruangan lebih luas, lebih tenang. Di ujung lorong, ia melihat Alia keluar dari ruang rapat. Alia berhenti saat melihat Arga. "Kamu tersesat?" tanyanya ringan. "Tidak, Bu, saya mau antar dokumen." Alia mengangguk. "Panggil saya Alia saja, kita di kantor." Arga mengangguk, sedikit gugup. "Bagaimana hari pertamamu?" tanya Alia sambil berjalan bersamanya. "Banyak belajar," jawab Arga singkat. Alia tersenyum. "Itu jawaban aman." Arga tersenyum kecil. Percakapan mereka singkat, tapi cukup membuat Arga sadar. Alia memperhatikan, bukan sebagai atasan, tapi sebagai manusia. Namun, tidak semua orang menyukai kehadiran Arga. Beberapa hari kemudian, kesalahan kecil terjadi. Sebuah pengiriman tertunda. Bukan sepenuhnya salah Arga, tapi namanya tercantum di laporan. Ia dipanggil ke ruang atasan. Jantungnya berdegup kencang. "Kamu harus lebih teliti," kata supervisor dengan nada dingin. "Ini bukan pasar." Arga menunduk. "Siap, Pak. Saya bertanggung jawab." Ia keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Di lorong, Alia melihatnya. "Kamu dipanggil?" tanyanya. "Iya," Arga mengangguk. Alia menatapnya sebentar lalu berkata, "Kesalahan itu bagian dari proses. Yang penting, kamu tidak lari." Arga mengangguk, merasa sedikit lebih kuat. Malam itu, Arga punyang lebih lambat. Ia duduk di kamar kontrakannya, memandang dinding kusam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas berada di sana? Apakah ia hanya tamu yang akan segera diusir? Namun, ia teringat pesan Pak Wiryo. Tentang diuji, bukan diangkat. Keesokan harinya, Arga datang lebih awal. Ia membaca ulang prosedur. Ia mencatat lebih rapi. Ia bekerja lebih tenang. Perlahan, kesalahan berkurang. Beberapa rekan kerja mulai berubah sikap. Tidak ramah, tapi tidak lagi memandang rendah. Suatu sore, Alia kembali melihat Arga di gudang. "Kamu masih di sini?" tanyanya. "Masih ada yang harus dicek." Alia mengangguk. "Hati-hati jangan terlalu memaksakan diri." Arga menyenyum. "Saya terbiasa." Alia menatapnya lebih lama. Ada sesuatu di wajah Arga yang tidak ia temui pada banyak orang. Ketenangan orang yang tidak berpura-pura. Hari demi hari jarak mereka tetap ada. Alia adalah pemimpin. Arga adalah staf baru. Namun di sela-sela kesibukan, tatapan mereka sering bertemu. Bukan karena ketertarikan langsung, tapi karena rasa hormat yang tumbuh perlahan. Arga tidak tahu bahwa setiap laporan yang ia kerjakan, setiap sikap diamnya saat diremehkan, diam-diam dinilai. Arga mulai merasa ritme kerjanya terbentuk. Ia tidak lagi kagok membuka komputer, tidak lagi panik membaca laporan. Ia masih sering bertanya, tapi kini dengan keyakinan. Beberapa rekan kerja mulai menganggapnya bagian dari tim, meski sebagian lain tetap menjaga jarak. Namun justru saat Arga mulai merasa nyaman, ujian datang dengan cara yang tidak ia duga. Suatu pagi, suasana kantor berbeda, lebih tegang. Bisik-bisik terdengar di beberapa sudut. Arga tidak langsung mengerti, sampai supervisor memanggilnya.
Kamu ikut rapat siang ini, kata supervisor singkat. Arga terkejut. Saya? Iya, ada laporan logistik yang bermasalah. Namamu ada di sana. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Ia mengingat setiap detail pekerjaan yang ia lakukan. Ia yakin sudah mengikuti prosedur. Namun keyakinan tidak selalu cukup di dunia kerja. Ruang rapat itu besar. Meja panjang, kursi rapi, layar proyektor di depan. Arga duduk di ujung, merasa seperti orang asing. Beberapa manajer hadir. Alia duduk di tengah, tenang seperti biasa. Rapat dimulai. Laporan ditampilkan. Sebuah keterlambatan pengiriman menyebabkan kerugian besar. Nama Arga muncul sebagai salah satu penanggung jawab lapangan. Ini kelalaian, kata salah satu manajer. Kita tidak bisa mentolerir kesalahan seperti ini. Arga menelan ludah. Ia berdiri. Izin berbicara, katanya pelan tapi tegas. Semua mata tertuju padanya. Saya memang bertugas mencatat dan memantau, tapi keputusan pengiriman ada di level atas. Saya tidak pernah mengubah jadwal. Ruangan hening. Alia menatap laporan, lalu menatap Arga. Kamu punya bukti? Arga mengeluarkan catatan kecil dari sakunya. Ia selalu bawa itu. Tanggal, jam, dan instruksi tertulis rapi. Saya mencatat semua arahan. Beberapa manajer saling pandang. Supervisor terlihat gelisah. Rapat ditutup tanpa keputusan langsung. Arga diminta keluar. Di luar ruangan, lututnya terasa lemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu ia sudah mengatakan kebenaran. Sore itu, Alia memanggil Arga ke ruangannya. Kamu tenang? Tanyanya. Tidak sepenuhnya, jawab Arga jujur. Alia mengangguk. Aku menghargai kejujuranmu, tapi dunia ini tidak selalu adil. Arga menyenyum kecil. Saya tahu. Alia menatapnya lama. Ada orang yang merasa kehadiranmu mengganggu. Arga terdiam. Mereka pikir kamu tidak pantas berada di sini. Arga menarik nafas. Kalau memang saya harus pergi, saya terima. Alia terkejut. Kamu tidak melawan? Saya datang bukan untuk merebut tempat siapapun. Saya hanya bekerja. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temui. Kerendahan hatian yang tidak dibuat-buat. Beberapa hari berikutnya terasa berat. Arga dijauhkan dari beberapa tugas. Ia merasa terasing lagi. Bahkan sapaan mulai jarang. Di sisi lain, Alia berada di tekanan besar. Ia harus memutuskan dengan adil tanpa terlihat memihak. Sebagai pemimpin, perasaan tidak boleh ikut campur. Namun sebagai manusia, ia mulai kepeduli. Suatu malam, Alia menemui Pak Wiryo. Kakek yakin dengan Arga? Tanyanya. Pak Wiryo tersenyum. Aku tidak yakin pada masa depannya. Aku yakin pada akhlaknya. Keesokan harinya, keputusan diumumkan. Kesalahan bukan pada Arga. Ada manipulasi data di level atas. Beberapa orang mendapat teguran keras. Arga dipanggil kembali ke ruang rapat. Kamu tetap di sini, kata Alia singkat. Arga mengangguk. Terima kasih. Namun setelah rapat itu, jarak antara Arga dan Alia justru terasa makin jelas. Alia menjaga profesionalitas. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada perhatian kecil. Arga mengerti. Ia tahu batas. Namun malam itu, saat Arga pulang, ia sadar satu hal. Ujian bukan soal pekerjaan, tapi soal perasaan yang mulai tumbuh dan harus ditahan. Setelah masalah itu selesai, suasana kerja perlahan kembali normal. Nama Arga tidak lagi dibicarakan dengan nada curiga. Beberapa orang mulai menghormatinya, bukan karena ia benar, tapi karena ia tetap tenang saat hampir disingkirkan. Namun justru di titik itu, Arga merasa tidak nyaman. Ia sadar, posisinya di perusahaan bukan murni hasil perjuangannya sendiri. Ada bayang-bayang Pak Wiryo, ada perhatian Alia, dan ia tidak ingin hidup dengan beban itu. Suatu sore, Rahman menghampiri Arga di gudang. Pak Wiryo ingin bertemu, sekarang. Arga mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan panggilan mendadak. Di rumah besar itu, suasana tenang. Pak Wiryo duduk di kursi rotan, ditemani teh hangat. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir Arga melihatnya, namun matanya tetap tajam. Kamu terlihat lelah, kata Pak Wiryo. Sedikit, jawab Arga. Pak Wiryo tersenyum.
Dunia yang kamu masuki memang tidak ramah untuk orang sepertimu. Arga terdiam. Aku tidak memanggilmu untuk membahas pekerjaan, lanjut Pak Wiryo. Aku ingin bicara tentang masa depan. Arga menatap lantai. Kamu tahu Alia? Tanya Pak Wiryo. Arga mengangguk pelan. Tahu, Pak. Apa pendapatmu tentang dia? Arga berpikir lama. Dia orang baik, tegas, dan bertanggung jawab. Pak Wiryo mengangguk puas. Aku ingin menjodohkan kalian. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Arga terkejut. Dadanya terasa sesak. Pak, saya bukan siapa-siapa, ucapnya pelan. Saya tidak pantas. Pak Wiryo menatapnya dalam. Kepantasan menurut siapa? Saya tidak ingin Alia menikah karena utang budi, lanjut Arga. Pak Wiryo tersenyum tipis. Kebaikanmu bukan utang, ia pilihan. Arga terdiam lama. Aku tidak memaksa, kata Pak Wiryo. Aku hanya membuka pintu. Keputusan tetap di tangan kalian. Malam itu Arga pulang dengan pikiran kacau. Ia duduk di kamar kontrakannya, memandangi langit-langit bocor. Perjodohan. Kata itu terasa asing. Ia memikirkan Alia. Jarak mereka. Dunia mereka. Apakah ia hanya akan menjadi bayangan? Keesokan harinya, Alia memanggil Arga ke ruangannya. Aku dengar kakek memanggilmu, kata Alia langsung. Arga mengangguk. Ia tidak berani menatap Alia terlalu lama. Apa yang dia katakan? Tanya Alia. Arga ragu, lalu jujur. Soal perjodohan. Alia terdiam. Wajahnya sulit dibaca. Dan jawabanmu? Tanya Alia. Arga menarik nafas. Saya tidak ingin menjadi beban. Alia menatapnya tajam. Aku tidak pernah merasa terbebani. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Tapi, aku juga tidak ingin hubungan yang dibangun karena rasa kasihan. Arga mengangguk. Itu juga ketakutan saya. Mereka saling diam. Aku butuh waktu, kata Alia akhirnya. Aku juga, jawab Arga. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Mereka tetap profesional, tapi jarak terasa jelas. Arga bekerja lebih keras, seolah-olah ingin membuktikan bahwa dirinya layak berdiri tanpa bantuan siapapun. Suatu malam, Pak Wiryo kembali berbicara dengan Alia. Kamu ragu? Tanya Pak Wiryo. Alia mengangguk. Aku takut dia merasa kecil. Pak Wiryo tersenyum tipis. Orang kecil bukan yang miskin, tapi yang kehilangan harga diri. Kata-kata itu tertanam dalam benak Alia. Sementara itu, Arga membuat keputusan besar. Ia menulis surat pengunduran diri. Belum diserahkan, tapi niat itu ada. Ia ingin berdiri dengan kakinya sendiri, meski harus pergi. Karena bagi Arga, cinta tanpa harga diri bukanlah cinta. Pagi itu, Arga datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, lorong-lorong masih sepi. Ia berdiri sejenak di depan gedung kaca, menatap pantulan dirinya di pintu masuk. Wajah yang sama, pakaian yang sama, tapi hati yang berbeda. Di tas kecilnya, ada satu amplop putih. Surat pengunduran diri yang sudah ia tulis semalaman. Arga masuk dan langsung menuju ruang kerja. Ia menyelesaikan tugas seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu adalah hari terakhirnya. Ia tidak ingin pamit dengan drama. Baginya, kepergian tidak perlu disaksikan banyak orang. Menjelang siang, Arga meminta izin bertemu Alia. Alia sedang membaca laporan ketika Arga masuk. Ia mengangkat wajahnya. Ada apa? Tanyanya. Arga berdiri tegak. Tangannya sedikit bergetar tapi suaranya tenang. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Alia menutup laptopnya. Silahkan. Arga meletakkan amplop itu di meja. Apa ini? Tanya Alia. Surat pengunduran diri. Alia terdiam. Matanya berpindah dari amplop ke wajah Arga. Kenapa? Tanyanya singkat. Arga menarik nafas. Saya tidak ingin berada di tempat yang membuat saya merasa kecil,
meski tidak ada yang merendahkan. Alia berdiri. Aku tidak pernah merendahkanmu. Saya tahu, justru itu. Saya yang belum siap. Alia menggenggam tangannya sendiri. Ini karena perjodohan itu? Sebagian, kata Arga jujur. Saya tidak ingin keputusan hidup kita lahir dari ketimpangan. Ruangan hening. Kalau aku yang memilihmu? Tanya Alia pelan. Arga terdiam. Dadanya terasa sesak. Itu yang saya takutkan, katanya. Karena saya belum yakin, apakah saya berdiri sejajar atau hanya diundang. Alia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada keretakan di wajah tenangnya. Kamu pergi tanpa menungguku memutuskan? Arga mengangguk. Saya pergi agar bisa kembali tanpa rasa minder. Alia tidak menahan. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum Arga keluar. Kalau begitu, jangan lama. Hari itu Arga resmi keluar dari perusahaan. Tidak ada pesta perpisahan. Tidak ada ucapan sampai tinggal panjang. Ia kembali ke kamar kontrakan, ke kehidupan lamanya. Namun hatinya terasa lebih ringan. Hari-hari berikutnya, Arga bekerja apa saja. Mengantar barang, membersihkan gudang kecil, membantu bengkel kecil. Ia tidak memilih. Ia hanya ingin membangun pijakan sendiri. Sementara itu, Alia merasa ruang kantor terasa lebih kosong. Ia melihat meja kerja Arga yang kini ditempati orang lain. Tidak ada lagi catatan kecil rapi. Tidak ada lagi wajah tenang yang bekerja tanpa keluhan. Suatu malam, Alia tidak sengaja melihat Arga di pinggir jalan. Ia sedang membantu seorang ibu mengangkat barang ke motor. Wajahnya berkeringat, tapi senyumnya tulus. Alia berhenti sejenak di dalam mobil. Ia tidak turun. Ia hanya melihat. Dan saat itu, Alia sadar. Yang ia rindukan bukan kehadiran Arga di kantor, tapi nilai yang ia bawa. Arga di sisi lain mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi sekedar bertahan. Ia menabung sedikit demi sedikit. Ia belajar mengelola pekerjaan kecil. Ia mulai percaya diri. Ia tidak tahu apakah Alia masih memikirkannya. Ia juga tidak ingin berharap. Waktu berjalan tanpa memberi tanda. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Arga dan Alia menjalani hidup masing-masing seolah tak pernah berdiri di persimpangan yang sama. Namun sesuatu telah berubah dalam diri keduanya. Sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula. Arga kini bekerja di sebuah gudang distribusi kecil milik kenalan lama. Gajinya tidak besar, tapi cukup. Ia dipercaya mengatur keluar masuk barang, mengatur jadwal, dan memegang kunci gudang. Untuk pertama kalinya, seseorang mempercayainya penuh tanpa melihat latar belakangnya. Ia menyewa kamar yang sedikit lebih layak, tidak mewah, tapi bersih dan kering. Atapnya tidak bocor, malam-malamnya lebih tenang. Ia mulai menata hidup, pelan-pelan tanpa ingin terlihat oleh siapapun. Di sela kesibukan, Arga sering teringat Alia, bukan sebagai wanita yang jauh di atasnya, tapi sebagai manusia yang pernah melihatnya setara. Ia tidak menyesal pergi. Ia tahu keputusannya menyelamatkan harga dirinya. Sementara itu, Alia berdiri di puncak kesibukan yang tidak pernah sepi. Perusahaan berkembang pesat. Keputusan-keputusannya tepat. Ia dipuji banyak pihak. Namun setiap pulang ke rumah besar itu, ada sunyi yang tidak bisa diisi. Pak Wiryo semakin sering duduk diam di teras, memperhatikan cucunya. "Kamu masih menunggu?" tanya Pak Wiryo suatu sore. Alia tidak langsung menjawab. "Aku tidak menunggu," katanya akhirnya. "Aku memastikan." Pak Wiryo tersenyum. Itu lebih berani. Suatu hari Pak Wiryo jatuh sakit. Tidak parah, tapi cukup membuat semua orang cemas. Alia menunda semua agenda dan menemani kakeknya. Di sela-sela perawatan, Pak Wiryo memanggil Rahman. "Cari Arga," katanya pelan. Alia terkejut. Kakek ingin bertemu dia. Pak Wiryo mengangguk. "Aku ingin memastikan satu hal sebelum waktuku habis." Rahman menemukan Arga di gudang kecil itu. Saat Arga menerima pesan untuk datang, ia ragu. Namun ia tetap datang.
bukan sebagai staf, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai dirinya sendiri. Pertemuan itu berlangsung sederhana, tidak di kantor, tidak di ruang rapat, hanya di teras rumah sore hari dengan teh hangat. "Kamu terlihat lebih tenang," kata Pak Wiryo. Arga tersenyum. "Saya belajar berdiri sendiri." Pak Wiryo mengangguk puas. "Itu yang ingin aku lihat." Alia duduk di seberang Arga. Tidak ada jarak jabatan, tidak ada peran. Hanya dua manusia yang pernah saling menahan perasaan. "Kamu ingin bertanya sekali lagi," kata Pak Wiryo. "Bukan sebagai orang tua, tapi sebagai saksi." Ia menatap Arga dan Alia bergantian. "Kalian memilih karena bebas atau karena terikat?" Arga menjawab lebih dulu. "Saya memilih karena saya siap." Alia menatap Arga, lalu berkata pelan, "Aku memilih karena aku yakin." Tidak ada tepuk tangan, tidak ada air mata berlebihan, hanya keheningan yang penuh makna. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan sederhana. Tidak ada pesta megah, tidak ada sorotan media. Hanya keluarga, sahabat, dan doa. Arga berdiri di samping Alia bukan sebagai orang yang diselamatkan, tapi sebagai pasangan yang setara. Alia menatap Arga bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa bangga. Dalam sambutannya, Pak Wiryo berkata singkat, "Hari ini aku belajar bahwa kebaikan tidak selalu dibalas dengan cepat, tapi selalu dibalas dengan tepat." Arga teringat malam hujan itu. Hal tetua, sebungkus nasi. Ia tersenyum kecil. Ia tidak pernah menolong untuk mendapatkan apa-apa, tapi hidup memberinya lebih dari yang ia minta. Karena pada akhirnya, kebaikan tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu orang yang tepat. Jika kisah ini memberi makna, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar lebih banyak cerita yang menguatkan hati bisa terus kami bagikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.